Baik, dalam video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang pengulangan di dalam pemrograman. Pengulangan merupakan proses melaksanakan perintah yang sama secara berulang sampai batas waktu tertentu ditentukan. Pengulangan dinyatakan ke dalam program yang dapat dibuat menggunakan perintah while, do while, dan for. Selain ketiga perintah tersebut, JavaScript juga menyediakan perintah for in dan for of untuk melakukan proses penelusuran indeks maupun elemen di dalam suatu objek koleksi. Misalnya, array proses penelusuran elemen di dalam koleksi string. Ini dikaitkan dengan materi tentang pengulangan sama seperti blok pemilihan. Blok pengulangan juga memiliki kondisi yang perlu diperiksa. Proses pengulangan akan terus dilakukan selama kondisi bernilai true. Perintah while. Bentuk umum menggunakan perintah while sebagai berikut. While dalam kurung kondisi aksi titik koma. Jika aksi berjumlah lebih dari 1, maka aksi-aksi tersebut perlu diupdate menggunakan tanda kurung kurawal sebagai berikut. Untuk memahami cara kerja perintah while, kita perhatikan kode berikut. Oke, yang pertama kita ketik var i sama dengan 0 titik koma. Oke, maka hasilnya akan seperti pada kode di layar. Pada kode di layar, variabel i berperan sebagai indeks pengulangan, yaitu variabel pencatat. Langkah pengulangan variabel ini berfungsi untuk mengontrol jalannya proses pengulangan. Dalam kasus ini, mula-mula variabel i diinisialisasi dengan 0. Awalnya variabel i ini adalah keadaan awal sebelum masuk ke dalam blok pengulangan selanjutnya. Program akan memeriksa kondisi 1 lebih kecil dari 5. Sini. Oke, yang berikut. Karena 0 lebih kecil dari 5 berarti kondisi itu bernilai true dan program akan mengeksekusi di dalam blok pengulangan untuk pertama kalinya. Setelah itu nilai variabel i akan ditambah 1 melalui statement increment. Di sini i++ titik koma. Dengan demikian nilai i sekarang berubah menjadi 1. Sampai pada tahap ini, program akan kembali lagi ke atas untuk memeriksa kondisi yang didefinisikan. Karena nilai i masih lebih kecil dari 5, maka program akan mengeksekusi kembali di dalam blok pengulangan. Kemudian nilai i dinaikkan lagi menjadi 2. Proses ini akan berulang sampai nilai i sama dengan 4 ketika i bernilai sama dengan 5. Kondisi bernilai false dan proses pengulangan dihentikan. Hasil akhir yang diberikan dapat dilihat di layar. Ini berarti kode di layar akan mengeksekusi di dalam blok pengulangan sebanyak 5 kali, mulai dari indeks 0 sampai yang keempat. Kita dapat mengubah nilai awal indeks asalkan kondisinya juga harus disesuaikan. Misalnya dari 1 sampai 5, dari min 1 sampai min 3, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh penggunaan perintah while. Var data sama dengan 10, 20 sampai 50, var total titik koma, var i titik koma, total sama dengan 0, i sama dengan 0, dan seterusnya. Pada kode di layar, kita dapat menggunakan perintah while untuk menghitung jumlah total dan dari seluruh elemen yang terdapat pada array data. Yang berikut adalah perintah do while.
Perintah do while memiliki bentuk umum penggunaan sebagai berikut. Seperti yang ada di layar, do dalam kurung aksi 1, aksi 2, tutup kurung awal, while dalam kurung kondisi titik koma. Berbeda dengan while, pada perintah do while, kondisi ini di akhir blok pengulangan. Hal ini menyebabkan isi di dalam do while pasti akan dilaksanakan minimal 1 kali pada kode berikut. Kita ketik node var i Oke, pada kode di layar, aksi di dalam blok pengulangan tidak pernah dilaksanakan karena kondisi bernilai false. Perhatikan kembali kode berikut. Oke. Kali ini aksi di dalam blok pengulangan akan dilaksanakan 1 kali karena pemeriksaan kondisi dilakukan di akhir blok. Berikut ini kode yang menunjukkan penggunaan perintah do while. Oke, kita buat file baru dengan nama dowhile.js. Oke, kita ketik script
Skripnya. Titik koma var total umum ini titik koma total sama dengan titik koma sama dengan titik koma total. Oke, di sini total Oke, kita jalankan. Jangan lupa simpan node to while.js. Oke, di situ totalnya adalah 150. Yang berikut adalah perintah for. Bentuk umum perintah for adalah sebagai berikut. For dalam kurung inisialisasi titik koma, kondisi titik koma, increment atau decrement, tutup kurung, aksi titik koma. Atau for dalam kurung inisialisasi titik koma, kondisi titik koma, increment atau decrement, tutup kurung, buka kurung kurawal, aksi 1 titik koma, aksi 2 titik koma, dan seterusnya, tutup kurung. Contoh penggunaannya dapat dilihat pada kode berikut. Node titik koma,
Oke. Jumlah totalnya sama dengan 150. Yang berikut adalah pengulangan bersarang. Pengulangan bersalang. Di dalam kasus-kasus pemrograman tertentu, kita sering memerlukan proses pengulangan yang dilakukan di dalam blok pengulangan lain. Proses seperti ini kita disebut dengan pengulangan bersarang atau nested loop. Contoh yang paling banyak dijumpai adalah ketika kita hendak mengakses elemen-elemen di dalam array 2 dimensi. Kode di bawah ini menunjukkan cara membuat blok pengulangan bersarang. PR04 pakai yang berapa? Oke, yang berikut console.log maka hasilnya akan menjadi seperti itu. Yang berikut adalah perintah for in. Perintah for in digunakan untuk menelusuri indeks di dalam array. Skripnya dapat dilihat di layar. Contoh penggunaan for in dapat dilihat pada berikut.
Oke, maka hasilnya seperti dari layar. Pada contoh tadi, nilai indeks yang ditelusuri adalah 0, 1, 2, 3, 4. Kode yang sama juga diterapkan untuk array asosiatif berikut. Oke, maka hasilnya seperti dari layar. Yang berikut adalah perintah for of. Perintah for of adalah perintah yang digunakan untuk menelusuri nilai elemen array. Skripnya dapat dilihat di layar. Oke, maka hasilnya seperti itu. Oke, demikian tutorial penjelasan tentang pengulangan di dalam bahasa JavaScript Node.js. Sekian dan terima kasih.